Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat pembenah tanah CMS, pembenah tanah dari Korea versi Jadam. Pertama kita siapkan air sebanyak 10 liter. Di sini takaran perlu diperhatikan dan air juga harus diperhatikan juga. Usahakan air lunak kalau ada. Hindari air yang berkaporit. Di sini saya pakai air hujan. Siapkan 10 liter. Nanti berlaku dengan kelipatannya. Air 10 liter, garam 1 sendok makan. Kita larutkan dulu. Ini garam berfungsi untuk menetralkan pH. Di sini garam bisa menaikkan pH. Kebanyakan VOC pasti pH-nya rendah, dan bagusnya versi Jadam pH bisa normal dengan air garam. Yang kedua, kita siapkan makanan mikrobanya. Yang paling bagus versi Jadam adalah kentang, dan bisa diganti dengan yang lain, bisa dengan umbi, pisang, nasi. Ini sebanyak 150 gram dan minimal 50 gram. Ini tadi pisang ukuran sedang udah saya timbang sebanyak 5. Ini ukuran 150 gram, bisa kurang, minimal 50 gram. Dan yang paling utama adalah tanah humus leaf mold. Ini saya pakai bawah daun pohon bambu sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Di sini saya ingatkan lagi, ukuran harus diperhatikan. Dan untuk leaf mold ini berbeda-beda tergantung tempatnya. Ini karena di bawah pohon bambu, musim kemarau juga agak kering, jadi agak banyakan. Ini tadi udah saya timbang sebanyak setengah kilo. Langkah selanjutnya ini masukin ke, taruh di kain yang berpori dan masukkan ke sini. Sebenarnya yang versi Jadam yang bener dimasukin kain berpori semua, tapi ini versi saya masukkan langsung aja yang bakterinya pengurai tanah. Di sini terdapat banyak sekali mikroba, masuk jamur-jamur, yang penting kita, yang penting di sini saya hanya melipat gandakan bakterinya. Anggap aja ini bakterinya sudah tercampur pada air, lalu kita tambahkan makanan bakteri. Ini sebenarnya yang benar itu leaf moldnya ditaruh di kain, kantong, atau di kaos kaki juga bisa. Tapi di sini saya langsung saja, anggap saja ini menaruh mikrobanya langsung pada air. Tapi di sini ntar kesusahannya pada waktu kita mau aplikasi, kita harus menyaring. Kalau Anda masukkan di kantong, ini nggak usah menyaring-nyaring. Kalau untuk spray, ini ntar saya nggak pakai spray, saya langsung aplikasikan ke lahan bocor. Jadi saya langsung aja. Oke, ini yang pisang tadi saya masukin ke kantong. Kenapa saya tidak langsung masukkan seperti leaf mold ini? Ini menurut saya biar mikrobanya ngerubung ini makanannya. Kita remas-remas biar sarinya juga keluar. Untuk media nasi biasanya cukup satu gini, itu udah cukup. Kita remas-remas, kita keluarkan sari-sarinya.
Untuk teman-teman yang mau spray, ada bagusnya ditaruh dada kain yang berpori biar penyaringan nggak ruwet, nggak susah. Tapi ini saya media bocor. Indikatornya adalah berbuih maksimal 72 jam, dan 72 jam bukanlah patokan. Yang patokannya adalah buihnya ketika banyak di atas. Penaruhan taruh di tempat yang panas, area sekitar lahan. Kalau nggak di rumah juga nggak apa-apa. Tutup dengan rapat blokir udara dan blokir cahaya. Usahakan wadah harus tidak tembus sinar matahari, tidak boleh yang bening. Oke, kita taruh di tempat yang panas dan kita tutup. Oke, di sini saya sudah menutup dengan rapat. Wadah insya Allah tidak tembus cahaya, usahakan jangan wadah yang bening. Taruh di tempat panas. Nanti kita sering mengecek agar tidak terlewat ketika puncaknya mikroba itu dengan indikator buihnya banyak. Oke sobat, ini adalah JMS udah berusia 2 hari, sekitar 48 jam. Ini dia penampakannya, buihnya sudah banyak. Oke, kita aplikasikan dengan cara dikocor. Karena kemarin ini saya tidak sesuai SOP, yang leaf molnya nggak saya taruh di sini. Ini sengaja hanya untuk kocor. Tapi untuk spray ini harus disaring dulu biar tidak menyumbat. Untuk aplikasi, kalau ada tanamannya perbandingan 1:10 itu pekat, dosis pekat bisa dianjurkan. Untuk tanaman seperti cabai bisa dengan dosis 250 ml per pohon atau 1 gelas aqua itu kecil. Untuk tanaman yang besar sesuai dengan insting sendiri, aman-aman aja. Tapi untuk padi saya tidak saya spray, saya langsung pakai gayung, langsung saya siram-siramkan dari pematang atau galeng. Ini udah saya ukur sekitar 10 gayung. Kita kasih ini 1 gayung. Karena ada tanamannya, kita pakai perbandingan 1:10. Ini berfungsi sebagai pemunah tanah karena terdapat bakteri pengurai. Ini juga berfungsi sebagai kompos juga. Terdapat bakteri pengurai juga pada kompos. Ini bakterinya lengkap. Spray juga bagus juga di spray. Untuk tanaman keras 1 liter bisa juga lebih. Kalau tanah kering usahakan siram dahulu agar mikrobanya lebih mudah untuk meresap ke tanah. Dua juga nggak apa-apa. JMS juga berfungsi sebagai mempercepat pengomposan pengganti E4. Ini tai kambing, kotoran kambing. Dan aturan SOP yang benar adalah memakai lapisan plastik biar tidak keluar airnya. Kita cukup siram, bisa dengan pengenceran atau bisa dengan langsung. Ini saya pengenceran 1:10 agar lebih irit, karena saya buatnya hanya sedikit. Untuk penyiraman pakai gembor, saya sudah menyaring agar tidak menyumbat pada pembuangan. 1:10. Ini buat penyiraman sayuran. Maaf, saya masih skala rumahan, skala polybag, bisa dibilang skala polybag karena saya tidak punya lahan. Memang saya suka organik, dan saya dibilang masih belajar juga bisa. Dan untuk pembenah tanah,
Saya lebih suka pada JMS karena kandungan bakterinya dia lengkap. Bahkan JMS juga bisa sebagai insektisida fungisida untuk pencegahan, bisa juga. Kalau untuk padi ini karena ada tanamannya, dosis 1/10 dengan cara saya langsung siram-siramkan. Dengan harapan mikrobanya sebagai pembenah tanah. Dengan catatan lemah harus basah agar mikroba bisa menyerap ke tanah. Jika jahe MS Anda banyak, sebenarnya dengan metode sedam cukup diairkan pada pengairan air seperti yang sana itu. Karena ini hanya sedikit, saya cukup siram-siramkan. Oke, sekian dulu.